Masuk di luar ini ada dua, ini internal dan eksternal, internal dan eksternal. Kalau kita lihat sekarang ini adik-adik, banyak, kalau saya lihat salah asuhan, salah asuhan lingkungan, terutama terhadap lingkungan. Saat ini banyak adik-adik masih muda remaja ini terpengaruh dengan narkoba. Ya. Narkoba itu ada, jangan sekali-kali mendekati narkoba. Karena orang luar itu, gimana Indonesia ini akan dirusak, ya. Kalau saya lihat orang luar, masyarakat bangsa-bangsa lain ini melihat Indonesia itu ayam rukun itu kelihatannya kurang pas gitu. Dulu juga warga kita, masyarakat Indonesia ini terkenal toleransi gotong royong, ya kan? Saling menghargai, saling menghormati. Saat ini mulai berkurang. Hal contoh paling kecil paling ada di daerah kita ini, kalau adik-adik melihat ada orang kecelakaan saja, cuma dilihat kecelakaan, difoto, disorting, ditinggal, tidak mau membantu. Padahal budaya kita ini adalah hidupnya adalah gotong royong, toleransi, ya. Lupa dengan ajaran-ajaran yang sudah disampaikan, ya, disampaikan oleh pendahulu kita, oleh kiai-kiai kita. In asantum li anfusikum, gitu kan? Kalau kita menolong orang, sesungguhnya kita itu menolong diri kita. Lupa ya. Kalau kita membantu orang, sesungguhnya kita membantu diri kita, ya. Kita lupa. Al-Quran sudah menyatakan begitu. Sebenarnya kalau kita ini membantu orang ada kecelakaan, kita bantu, sebenarnya dia itu membantu dirinya kita, membantu diri kita sendiri, ya. Tapi kita lupa. Ya, ini ada degradasi yang ada. Perubahan zamannya sudah berubah. Tapi sebenarnya kita kalau berpegang pada kata-kata hadis Rasulullah SAW, hadis Nabi, insya Allah tetap. Walaupun beda budaya, beda situasi, beda kondisi, tapi kita tetap. Kita ini orang Muslim, hidup di daerah timur, yang ada adalah saling menolong, saling toleransi, saling menghargai, menjaga satu sama lain. Kalau kita tidak mau disakiti, kita jangan menyakiti orang lain. Bentuk daripada bela negara adik-adik semacam ini sementara. Belum nanti memiliki senjata belum. Karena adik-adik belum bekerja. Nanti pada suatu saat adik-adik bekerja, baru adik-adik harus melaksanakan kegiatan. Apabila negara dalam keadaan, kondisi negara dalam keadaan terancam, baru adik-adik akan diminta untuk mengangkat senjata. Ataupun mungkin adik-adik akan diminta untuk menjaga keluarganya dulu, karena bela negara ini tidak harus dengan memikul senjata. Memikul senjata itu nanti TNI Polri-nya dulu, dari TNI dan Polri-nya dulu. Dan adik-adik ini bela negaranya apa? Ya itu tadi, dengan belajar semaksimal mungkin, gitu kan? Kemampuannya ditingkatkan. Ada bentuk sebenarnya bela negara itu pada diri adik-adik yang paling kecil dulu, yang paling kecil tadi itu. Datanya tidak boleh terlambat. Bentuk disiplin itu adalah bentuk bela negara. Bangun pagi sholat subuh tidak boleh telat. Itu bentuk daripada bela negara sebenarnya. Membentuk sikap disiplin kita. Bela negara ini bisa terwujud itu dengan keinginan kita sendiri, dengan motivasi diri kita sendiri, dengan disiplin. Orang bisa berhasil itu dengan disiplin. Ingat, berhasil itu disiplin. Tepat waktu, belajar tepat waktu, istirahat tepat waktu. Itu orang bisa terwujud untuk bela negara. Dalam bela negara itu disebutkan bahwasanya hak dan kewajiban dan hak. Kalau negara meminta untuk mengorbankan harta maupun bendanya, itu dikasihkan. Itu bentuk bela negara. Di Islam juga begitu sama. Kalau zamannya perang itu dimintai untuk membantu hartanya, bahkan jiwanya dikasihkan. Kita juga begitu. Bentuk daripada bela negara itu adalah kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Kewajibannya apa? Kalau dikasih kewajiban, negara dalam keadaan genting ya harus ikut. Korbankan harta dikasihkan, korbankan jiwa dikasihkan. Itu apa? Untuk demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.
Kalau kita melihat saat ini ada perkembangan saat ini, medsos semakin tinggi kan, los semuanya. Ada anak kecil-kecil ada bisa mengakses film-film, katanya film-film blue gitu. Kalau kita tahu, ada harus menegur. Itu bentuk daripada bela negara. Jangan main begitu, itu merusak mental. Karena kita dirusak mental adik-adik kita, generasi muda kita itu dengan adanya itu film-film seperti itu, narkoba, miras. Kalau kita tidak melakukan itu, negara kita akan kuat. Ya kuat. Terus ini kejadian dan adik-adik perlu sampaikan juga ke keluarga. Jangan sekali-kali mendekati narkoba. Karena narkoba itu hukumannya itu minimal, bukan maksimal. Hukumannya minimal. Kalau orang kena narkoba itu hukumannya minimal berapa? 4 tahun. Minimal. Jadi orang kalau sudah dihukum narkoba, hukumannya minimal 4 tahun. Saya punya tahanan di tempat saya itu ada 4, dan itu korban semua. Nyoba beli pahe harganya 100.000 masuk, dan hukumannya minimal 4 tahun. Makanya kalau ada orang-orang adik-adik menyendiri agak aneh, ya didekati. Sebenarnya kembali lagi bisa juga karena imannya lagi turun atau rusak. Kalau imannya kuat, insya Allah tidak begitu. Pergaulan itu sangat penting. Pergaulan, kita lihat pergaulan kita ini dengan siapa. Kalau pergaulan ini muslim semua, pergaulan ini adik-adik ini di lingkungan mahasiswa yang notabene mengenal agama, insya Allah selamat. Tahu kan, insya Allah selamat. Tapi kalau lingkungannya macam-macam, itu yang susah. Itu yang pertama saya minta, jangan mendekati narkoba. Dan kalau ada keluarganya kasih tahu, hukuman itu minimal, bukan maksimal, minimal. Indonesia ini mengatur KUHP ini mengatur maksimal, tapi dalam khusus narkoba ini minimal. Kalau hukuman sudah minimal, sudah selesai. Minimal 4 tahun harus dilaksanakan 4 tahun. Nanti putusannya bisa 6 tahun, 8 tahun, 7 tahun minimal. Jadi jangan sampai dekat-dekat. Ya, walaupun itu capek harus begini enggak. Orang itu bisa melaksanakan kegiatan itu latihan. Kalau fisik itu sama Pak Bukhari itu dilatih. Fisik itu tidak bisa mendadak, tapi tiap hari. Disiplinan itu tiap hari dilatih. Disiplin. Kalau di kampus itu keras, bangun jam 7 ya 7. Sama seperti kalau di pondok itu, telat sedikit subuh oprak. Kalau pondok ini banyak oprak dipukul. Bangun jam 7. Kenapa? Untuk menumbuhkan disiplin. Itu bentuk daripada bela negara juga. Disiplin. Kalau subuh itu, kalau kita dulu sholat malam itu juga ada oprak jam 12, jam 2 juga oprak sama yai. Ayo bangun. Sholat. Biasakan sholat malam. Sholat jangan sampai telat supaya selamat. Itu ya, seperti itu. Itu bentuk daripada bela negara. Disiplin dulu, tanamkan kedisiplinan. Dengan apa tadi? Dengan latihan baris berbaris, dengan terus memasukkan program-programnya nanti ke dalamnya. Apa bentuknya? Bisa macam-macam. Tapi yang pertama adalah bahwasanya bela negara itu kewajiban dan hak setiap warga negara Indonesia, harus berserta dengan profesinya yang masing-masing. Adik-adik belajar. Terus kalau sudah belajar, mengajari adik-adiknya yang di bawah. Katanya Pak Polisi, Pak Kapolsek, jangan sampai ikut-ikutan narkoba ya, jangan sampai judi ya, 303, jangan sampai ya, jangan sampai minum miras. Kita mesti sekolah adalah bentuknya belajar. Saya kemarin ada masyarakat ini, khususnya ini mbak-mbak ini gampang terprovokasi, gampang ikut-ikutan. Ini anak-anak yang pang-pang itu jadi tugas kewajiban kita. Ada salah satu warga di daerah kami ini, Pak Profesor, itu anaknya itu sekolah, tapi tiba-tiba kata anak pang. Kok bisa ya kata anak pang gitu? Mungkin orang tuanya, atau mungkin faktor anaknya memang seperti itu, lingkungannya. Sebenarnya lingkungan itu bisa kita ciptakan sendiri. Dengan apa? Kita kesibukan kita. Kalau adik-adik di rumah seadanya nganggur, kita datang ke kampus belajar dengan teman-temannya, apa yang bisa dipelajari. Jangan terus nganggur, dibiarkan nganggur,
buka-buka YouTube hal-hal yang sangat jelek dilakukan, jangan. Ya, kalau sudah kena masuk ke dalam lingkungan pergaulan seperti itu sudah tidak bisa kembali. Apalagi orang perempuan itu adik-adik kalau sudah kenal sama anak laki-laki, kalau sudah dikasihkan harga dirinya, dia akan tergantung dan tidak bisa keluar dari situ. Seakan-akan hidupnya sudah berakhir, belum. Makanya adik-adik perempuan putri itu khususnya jangan gampang